Luar biasa, Natasha Chong, mari bergabung di sini bersama saya dan juga Ibu Natasha. Baik. Bawa aja. Oke, selamat datang di studio CNN. Natasha, terima kasih sudah mengembangkan bakat yang luar biasa hadir di studio kami. Kami tidak sendirian, saya tidak sendirian di studio ini, juga bersama ibunya langsung di sini. Ada Ibu Lidiana. Apa kabar Ibu? Baik. Natasha sehat? Sehat. Iya, sudah berapa lama ini main biola? Bisa? Ya. Bisa. Sudah berapa lama? Sudah main dari saya umur 4. 4 tahun. Nah, sebagai gambaran pemirsa nih pasti sudah melihat ya penampilan Natasha Chong ini di Istana Merdeka Jakarta kemarin ya. Membawakan lagu apa kemarin di istana? Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Pacu Jalur Pacu dan Jalur. juga Hari Kemerdekaan. Itu yang paling banyak teriakannya, riuhnya dari mana ya tuh? Tiga lagu itu. Semuanya dapat aplaus yang luar biasa. Iya, tiga-tiganya. Oke, bisa diceritakan mungkin ini latihannya sejak kapan? Ini Natasha. latihannya tuh 1 minggu full rutin. Tapi ada 1 hari untuk istirahat biar bisa menjaga kesehatan. Dan 1 minggu itu rutinnya sangat ya bagus banget, soalnya kita tuh ada kayak 3 hari ya di GBK, lapangannya gede banget. Dan latihan di situ tuh berasanya tuh lapangannya tuh kayak wow, gede banget. Jadi tuh mainnya tuh gayanya tuh bagus Itu banget. latihan tanpa ditemani mama atau sama teman-teman aja latihannya? Perlu nggak sama mama temenin di situ? Enggak kan? Enggak sih. Enggak ya? Tapi kan tetap harus ditemenin lah ya. Anterin ya. Dianterin gitu Iya. ya. Tapi di depan Presiden Prabowo Subianto deg-degan nggak sih kemarin? Enggak, Enggak juga. Sering tampil di depan tokoh-tokoh gitu. sudah pernah sering. Dan yang saya paling seneng tuh di situ tuh bisa ketemu kayak deket banget gitu lihat Iya. sama Pak Prabowo kan. Soalnya kan itu impian terbesar saya. Jadi saya pas bisa terwujud seneng banget. Awalnya gimana sih ceritanya tuh waktu tuh dikontak sama siapa tuh sebelum hadir di situ? Sama Di istana? Pak Gibran Pak Gibran langsung? atau Pak Didik ya? Mas Wapres. Gimana Ibu? Bisa ceritakan waktu itu? Awal mulai gimana? Awal Diundang mulanya ke- saya ke diundang istana? saya dapat nomor WhatsApp dari istana langsung. Istana langsung. Langsung dari istana. Mayor Teddy? Bukan. Dari sekretaris presiden. Langsung dari sespresnya mengundang Natasha untuk tampil di istana. Oke, itu yang nentuin lagunya siapa aja tuh? Yang Dari kan lagu pihak tadi tuh ya? istana. Dari pihak istana yang tentuin ada tim acaranya. Ini sudah berapa lama sih latihan? Nggak lama. Main biola ini? Jadi sebenarnya itu dia latihannya hanya 2 hari. Iya. Jadi kalau nggak salah tanggal 8 itu baru dikasih bahan. Jadi benar-benar latihan 2 hari, langsung ke GBK udah langsung harus latihan koreo. Karena kan itu harus latihan membentuk akal 80, terus blocking segala macem. Ini ceritanya tidak hanya bisa pintar main biola ya? Harus Iya. Bisa koreo. juga yang lain? Apa aja tuh? Tentu. Bakatnya? Saya bisa piano, Waduh, luar drum, biasa. balet, Hmm. dan juga vokal. Udah ikut kontes juga pertandingan sebelumnya? Pernah? Sudah. Menang juara 1? Ya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Nah, kalau ini sehari-hari ini apa Bu tips sehingga bisa muncul bakat yang banyak dari Natasha? Awal mulanya dari Natasha piano dulu. Piano dulu? Les piano itu umur 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun itu dia minta belajar piano, saya ajarin. Jadi kan anak-anak belum bisa baca, saya juga bingung ya ngajarnya gimana. Saya pakai warna. Jadi kayak misalkan warna biru do, warna kuning itu re. Jadi dia baca warna, dia main piano. Oke. Nah umur 3 itu adalah
tahun pertama dia go internasional. Kemana tuh? Ke Singapura. Wah, luar biasa. Perform di Esplanade Singapura. Itu pertama kali dia go internasional. Umur keempat dia ke Hong Kong. Berlanjut terus sampai terakhir itu pulang dari Amerika bawa 3 medali emas, 3 medali perak, dan 2 overall winner Luar buat biasa. Indonesia. Kepada Natasha, luar biasa prestasi yang sudah dikembangkan. Kemarin ceritanya gimana sih di istana? Pak Prabowo sempat ngomong apa aja tuh ke Natasha? Sempat nggak ngobrol dengan Belum Natasha sempat sama Mas ngomong Wapres? sih. Mas Wapres Gibran? Kemarin sempat Sudah ngobrol? pernah. Sudah pernah? Sudah pernah ketemu secara langsung. Dan saya main medley Nusantara. Jadi tuh semua lagu tuh dirangkum, dijadiin satu lagu. Ya. Kemarin pakai baju merah nggak salah saya lihat ya? Kostumnya? Iya, Iya kan? Pink Depan Fuchsia. gitu ya? Pink Fuchsia. Infusya. Terus gimana ceritanya kemarin? Terus pas aku tuh pas pertama kali tuh kayak gak percaya, hah ini beneran nih. Terus orang bilang, iya beneran, jadi tuh kamu tuh harus very 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 good dan kamu tuh harus percaya diri banget ya. Harapannya apa nanti setelah tampil di istana, tampil di mana lagi nanti ini? Belum tahu sih, tapi aku sih masih mau pergi ke Jepang sama ke Amerika lagi. Aku Oke. pengen ke situ lagi. Ke Jepang, Amerika ada apa? Bu? Ada performance lagi. Jadi dia kemarin udah juara, terus di-invite ke Carnegie Hall. Carnegie Oke. Hall itu adalah hall terbaik di dunia di Amerika. Nanti bulan 11 kita berangkat. Itu tandingnya dengan siapa aja tuh, negara-negara mana aja? Itu winner concert. Jadi udah menang, kita oke. mengadakan Diadu performance. lagi begitu ya? Performance itu seluruh siapapun aja bisa nonton. Jadi Oke. campur seluruh negara bisa. Berat gak sih tuh tantangannya nanti tuh? Tantangannya nggak berat ya. Tantangannya apa enggak tuh? berat sih, tapi pas lombanya aja kita butuh banyak latihan. Fokus gitu ya? Soalnya yang cuman beberapa yang terpilih, bukan semuanya yang oke. dipilih. Cuman yang tertentu dipilih untuk pergi ke Carnegie Hall. Ini cita-citanya apa nanti, Natasha? Cita-citanya sih jadi dokter ya. Terus selain dokter apa lagi? Pemain biola yang terhebat nasional, internasional. Jadi pemain musik. Pemain musik, tidak hanya biola gitu ya? Piano dan juga balet tadi ya? Menari balet juga? Menari balet, bermain drum, dan juga vokalis. Oh drum juga? Yes. Itu latihannya gimana? Bisa diatur tuh? Sehari latihannya berapa kali tuh? Aku sih, kan aku belum ada drum ya. Mm-mm. Soalnya takutnya kan nanti berisik. Ya. Jadi aku pakai drum pad. Drum pad tuh kayak kecil setangan mami ya kayaknya. Jadi itu tuh pakai stick drum, dipukul-pukul enggak terlalu berisik, tapi tetap bisa didengar untuk beatnya. Jadi pasang lagu, tapi jangan terlalu gede ya. Iya, iya. Terus di drum pad tuh latihan-latihan aja. Dan juga kita tuh pemanasan, single, double, sama satu lagi paradiddle. Itu belajarnya dari mana? Awal mulanya dari Awal nonton mulanya- gadget atau streaming? Enggak sih, Tutorial? soalnya dulu aku nggak pernah nonton gadget. Cuman Sabtu Minggu aku malam-malam nonton TV bentar. Ya, Aku tuh suka banget nonton kartun, ya. terutama Barbie. Oke. Terus ada satu Barbie kan, dia suka banget main drum. Oke. Terus kan pas dia main drum tuh pas kecil, aku kan harusnya aku di kasur kan sambil nonton. Aku langsung cepet-cepet berdiri joget-joget. Oke, dari situ Terus awalnya. aku gini, Mami please aku mau kayak Barbie, aku mau main drum. Terus abis kayak aku kayak setelah kayak 5 bulan ngomong gitu turut-turut setiap hari, Mami gini, ya udahlah kasih trial dulu, siapa tahu nanti dia suka. Terus kan pas udah trial, Mami gini, gimana? Mau gak? Agak susah kan? Aku gini, enggak kok, enggak susah. Malah aku senang, mau dong Mami les. Terus Kemudian? ya gitu, aku dikasih Mami les. Berapa lama lesnya? Dari aku umur 6, berarti sekitar udah 4 tahun aku main drum. Oke, kemudian selain les apa lagi kiat-kiatnya bisa bagus tuh mainnya alat musik? Aku sih suka latihan banget. Kayak kalau ada waktu luang, free time ya, aku tuh kayak gini,
Bosen banget ya. Oh ya, kan aku bisa latihan aja. Terus aku iseng-iseng latihan. Tapi kan mami juga ada kerja kan, mami ngajar. Jadi aku ke kamar sambil latihan biar enggak berisik di bawah. Oke, dari drum, balet gitu dia ya, sama biola mana yang paling diutamakan? Yang paling paling sukai? diutamakan bingung juga ya, Semua soalnya bisa semuanya ya? tuh aku suka banget. Suka banget. Ya. Hari-hari makan apa sih Bu? Sampai bisa pintar gini, berbakat itu ada mungkin resep yang bisa dibagikan ke pemirsa di rumah yang anak-anaknya juga terinspirasi dari Natasha. Kalau saya bilang latihan penting. Latihan penting. Kalau talenta itu bonus aja. Oke. Kalau misalkan orang yang punya talenta, tapi tidak ada latihan juga nggak ada hasilnya. Kalau Ibu sendiri punya talenta? Saya juga? hanya bisa main piano. Oke, sudah mendarah gitu ke Iya. Natasha begitu, bisa main piano juga ya. Hanya piano, tapi Hanya piano. dari drum, biola, sampai terakhir Natasha ada diundang sama satu band legend, udah lama, main drum buat ngiringin. Jadi dia jadi salah satu drummernya. Cara ngatur jadwalnya gimana tuh Bu? Dari bangun pagi sampai siang hari, malam hari? Ini anak termasuk mandiri. Oke. Jadi jam tidur, jam 9 dia udah langsung tidur, bangun, ya tinggal dicolek. Natasha bangun gitu ya. Udah bangun, udah dia mandi, sarapan, berangkat sekolah. Pulang dari sekolah dia udah tahu jadwalnya apa. Jadi di mobil dia udah tidur siang. Sampai di rumah itu dia udah langsung prepare. Udah pergi les, nanti pulang dia udah makan malam, udah prepare lagi buat kegiatan sekolah besok, tidur lagi. Dia memang mandiri dari 7 kecil. hari dalam seminggu, setiap hari itu latihannya? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Gak bosan? Gak capek? Malah aku keasikan. Kasihkan gitu ya, Keasikan sampai sendiri. berprestasi begitu ya. Iya. Seneng anaknya. Teman-temannya banyak yang kayak Natasha, Hmm, suka banyak mereka alat musik. sih enggak terlalu suka musik, tapi tuh banyakan tuh sukanya tuh nyanyi. Yang lain tuh enggak terlalu suka alat musik lain, cuma sukanya nyanyi. Soalnya kan sekarang tuh banyak lagu-lagu yang ngehits tuh. Mereka pas udah sampai sekolah, pas lagi waktu istirahat, malah bikin grup, abis itu pura-pura jadi bandnya. Tapi terinspirasi dari ini juga nanti nggak ke depan? K-pop mungkin ya, apa namanya yang untuk penyanyi-penyanyi Korea itu K-pop ya begitu ya? Terinspirasi dari situ juga tidak? Dance juga nanti setelah main musik? Iya sih, kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Gak sering sih. Nggak sering ya, tapi kalau sehari-hari selain dengan sama mama, sama siapa aja lah nanti ditemanin latihannya? Latihan sendiri. Sendiri aja, mandiri gitu ya? Tapi kan sekarang dedek aku, Oh, Dedek juga bisa main musik? enggak, dedeknya masih umur 1. Oke, tapi nanti akan ngajak Dedek bisa Iya main musik? dong. Heeh. Terus kan aku latihannya suka sendiri kan dulu. Kalau sekarang dedeknya tuh ngikutin aku mulu. Aku kalau minum deh minta sus atau mami atau papa ambilin minum. Pas aku makan, kan dia udah makan. Ya. Dia minta lagi cemilan. Kalau aku latihan, dia tuh minta sus gendongin dia biar dia ikut aku ke atas latihan. Dan dedek tuh paling suka aku main biola. Jadi aku paling sering tuh main biola. Biar dedek juga nanti bisa main biola juga. Bisa main bareng begitu ya? Iya. Ada idola nggak sih yang diidolain? Gak ada sih. Nggak ada ya? Belum ada. Belum ada ya? Kan bisa jadi motivasi begitu ya? Suatu saat bisa seperti seseorang itu gitu, tokoh gitu, enggak ya? Belum. Belum sampai ke sana. Bu, sehari-hari selain les, apa lagi Bu kegiatan dari Natasha? Sekolah pasti tentu. Sekolah Mau jadi udah dokter pasti. katanya nanti. Iya. Gimana tuh ngatur waktunya Bu, antara les dengan sekolah? Tidak ada masalah Tidak ada sih. masalah begitu ya. Karena pulang sekolah sih tetap rutin kan tiap hari, kecuali kalau ada event kompetisi di luar negeri baru izin. Oke. Tapi kalau misalkan seperti saat ini kan tetap sekolah, pulang sekolah dia les, habis itu udah belajar untuk besok. Kalau guru-guru sekolah dapat dukungan nggak dari sekolah? Dapat. Mereka bilang apa ke Natasha? Pas tampil di Istana Merdeka pasti bangga banget dong ya? Iya. Mereka bilang, bagus banget, hebat banget. Multi talent banget. Makasih ya.
bangga banget sama kamu gitu. Oke. Sudah dapat 300 piagam informasinya. Betul. Luar biasa. Ini di mana aja dapatnya? Ada di Amerika, Jepang, Oke. Singapura, Hong Kong, Thailand, Chicago, Eropa, Italia. Ya, Italia termasuk Banget. Eropa ya. Ya. Pinter loh Bu. Terakhir nih, buat gambaran anak-anak di rumah biar bisa berprestasi seperti Natasha, apa nih kiat-kiatnya yang bisa Natasha bagikan ke teman-teman di rumah? Apa nih semangatnya nanti? Gadgetnya harus ada durasinya, jangan sampai kecanduan ya. Terus kalau disuruh latihan tuh jangan kayak pikirnya, latihan mulu, bosen banget latihan. Jangan gitu ya. Soalnya kalau kita latihan, kita tuh bisa merasakan seberapa indahnya tuh musik kalau kita bisa feel the music. Dan kalau latihan tuh sungguh-sungguh, nanti kalau udah sungguh-sungguh bisa aja kayak aku. Oke, terakhir Ibu juga memberikan parenting yang baik apa ya nih? Kiat-kiatnya ke pemirsa di rumah yang punya anak juga. Untuk ibu-ibu yang di rumah, support anaknya. Jika anaknya ingin ngeles ini, support. Kalau zaman kita dulu kan mungkin orang tua masih berpikir ya, masa anaknya les ini mau jadi musisi? Enggak juga. Jadi support aja talent anaknya, jangan lupa dampingin saat latihan. Dampingin saat latihan itu paling penting, karena itulah masa-masa anak itu tuh berlatih dan mencapai mimpinya. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di studio kami tadi memainkan alat musik biola. Sangat bangga kami semuanya di sini. Terima kasih untuk waktu berdua Ibu Lediana, ibu dari Natasha Jong yang kemarin tampil di Senam Merdeka mengisi salah satu acara kesenian yang ada di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Terima kasih untuk waktu berdua. Ibu Lediana, terima kasih. Terima kasih, dengan kami di Kak. CNN dan juga Natasha sehat selalu. Semoga sukses di Jepang, Amerika nanti akan berlomba begitu di bulan apa? Bulan November. Bulan November. Kami doakan terbaik untuk Natasha. Terima kasih kasih. Natasha, Ibu Lidiana. Makasih. Dan begitulah perbincangan kami dengan Natasha Jong, salah satu dari pengisi acara di HUT RI 80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka dan juga bersama ibunya, Ibu Lidiana di studio.